Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Windbreaker. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode kedua dari musim keduanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi untuk sinopsis episode kedua nantinya itu sendiri bakalan berbunyi, tema, kalian sudah berani menyentuh orang-orang dari Furin. Di saat Sakura dan kawan-kawannya terdesak oleh serangan hebat dari Kel, bantuan tiba-tiba saja datang dari para senior kelas 2 yang dipimpin oleh Kajiren. Ya, dengan datangnya bala bantuan, keadaan mulai berbalik dan menguntungkan bagi kelompok Bofurine. Nah, melihat teman-temannya tumbang satu persatu, Sakura sempat kewalahan melawan musuh yang ada di hadapannya. Namun, kata-kata Kaji menyadarkan akan tugasnya sebagai ketua kelas. Apa yang harusnya ia lakukan? Sakura pun mempercayakan pertarungannya melawan Natori kepada Ren Kaji untuk melawan pemimpin Kel itu sendiri. Sementara itu, pertarungan sengit antara Suo, Sugishita, Kiryu, dan juga Taiga pun semakin memanas. Di mana sinopsis di atas juga diperkuat dengan 4 buah screenshotan foto yang menampilkan sosok dari Natori yang kelihatan sangat menikmati pertarungannya dengan Kaji. Bahkan ia sempat memperlihatkan wujud dari mukanya bersama dengan stick baseball sebagai senjata utamanya. Diikuti dengan penampakan dari Ren Kaji yang juga terlihat sangat marah dengan apa yang sudah Natori lakukan kepada adik-adik kelasnya. Di mana Kaji di sini mulai terlihat seperti binatang buas yang lepas kendali. Oh ya, tak lupa ada penampakan dari Sakura yang juga sudah bisa berpikir jernih setelah ditegur langsung oleh Kaji dan siap untuk membantu teman-temannya dalam pertarungan melawan Kel di dermaga. Dan yang terakhir itu ada penampakan dari Sugishita yang tak mau kalah dari si Sakura, di mana setiap anggota Kel yang datang menghadapinya berakhir dengan luka berat akibat tinju Sugishita. Dan untuk pertarungan puncak sendiri akan memperlihatkan pertarungan antara Kajiren versus Natori, yang mana pada pertarungan tersebut akan terjadi seperti ini. Di mana di awal pertarungan, Natori berkata, kalau ia merasa terhormat bisa bertarung bersama dengan Ren Kaji, orang yang sangat terkenal dari Furin. Ya, Natori juga berkata kepada Kaji, barusan kau memukul anak buahmu bukan? Ya, aku setuju dengan itu. Karena satu-satunya agar dia bisa belajar adalah dengan kekerasan. Kita ini sama. Karena cara terbaik untuk mengatur orang lain adalah dengan ketakutan, ucap Natori. Di mana Kaji yang tidak mengerti dengan perkataannya si Natori masih saja diam dan mendengarkannya dengan santai. Di mana Natori kembali lagi berkata, namun aku juga tidak menyukaimu yang mencoba untuk menjadi seorang pahlawan, bermain-main sebagai pahlawan kota dan dipanggil Bofurine. Aku merasa jijik melihatnya. Jadi bagaimana kalau kita membuat perjanjian? Jika kau kalah, kau harus bergabung dengan Kel, ucap Natori. Di mana Kaji yang dari tadi sudah mendengarkan dengan sabar gitu kan, akhirnya berkata, diamlah, dari tadi aku terus mendengarkanmu berbicara ini dan itu. Orang sepertimu tidak pantas menghina Furin, teriak Kaji sambil menyerang Natori. Ya, terjadi perkelahian hebat antara Kaji dan juga Natori di sini ya, di mana Kaji terus-terusan berlari sambil menyerang balik Natori. Kaji menendang sisi atas kepala Natori, namun Natori membalas Kaji dengan menyerangnya menggunakan tali, membuat Kaji terjatuh, lalu memukulnya dengan tongkat bisbol. Ya, Natori terus-terusan berbicara kalau Kaji itu sama seperti dirinya dan tidak cocok untuk menjadi seorang pahlawan. Namun Kaji yang dari tadi terus-terusan mendengar ocehan dari Natori, akhirnya membalas perkataan Natori dengan berkata, kau benar, saat aku berkelahi dulu, aku tidak bisa menahan diriku. Dan saat aku tersadar, sudah banyak tubuh musuhku yang bergeletakan di sekitarku. Namun setelah itu aku merasa payah, aku bahkan tidak bisa menahan diriku sendiri. Sampai pada akhirnya aku bisa mengontrol diriku sendiri. Nah, Natori, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kau sendirian yang membentuk Kel? Tanya Kaji. Dimana setelah bertarung bersama Natori, Kaji tahu kalau Natori tidak sekuat yang ia pikirkan. Natori tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengumpulkan orang sebanyak ini. Anggota Kel terlalu banyak untuk bisa dikontrol oleh orang seperti Natori. Ya, meskipun tidak dijawab langsung oleh Natori, Kaji memperjelas kalau pemimpin Kel tidaklah sama dengan pemimpin Furin, dan Natori tidak akan pernah cocok untuk berada di puncak. Nah, mendengar provokasi dari Kaji, Natori kembali lagi marah dan menyerang Kaji dengan brutal, di mana Natori berkata kalau Kaji yang sekarang adalah peliharaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Natori akan membuat Kaji kembali lagi menjadi sosok hewan buas.
di mana Kaji yang diserang menggunakan stick bisbol selalu menghindar, berlari sambil memanfaatkan rantai besi untuk berayun dan menendang Natori ke sisi tembok pembatas. Namun karena tendangan Kaji masih terlalu lemah, Natori kembali lagi bangkit dan memukul Kaji dengan brutal, menendang Kaji hingga terjatuh dan terus memukul Kaji yang terbaring di lantai. Sampai pada akhirnya muka serius Kaji terlihat dan memukul Natori dengan sangat kuat. Ya, wajah binatang buas yang selama ini ingin Natori lihat telah ditunjukkan oleh si Kaji. Ya, dengan satu pukulan telak di wajahnya, Kaji akhirnya bisa membuat Natori pingsan dan tidak bisa bangun kembali. Di mana Kaji berkata sambil memperbaiki rambutnya di hadapan Natori yang terjatuh pingsan, "Kau harusnya bisa tahan lebih lama." Ya, dengan ini pertarungan Kaji versus Natori akhirnya berakhir, diikuti dengan kemenangan pihak Furin atas anggota Kel yang dibuat pingsan semua. Dan berakhirlah konflik antara Kel dan juga Furin. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pertarungan Kaji versus Natori yang akan bisa kita lihat pada episode kedua pada musim keduanya Windbreaker. Di mana episode keduanya itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 10 April 2025 jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat untuk video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.